They put me right back in business. Well, hello people. Jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Sebelumnya, terima kasih banget ya untuk kamu yang udah luangin waktu buat nonton video terbaru dari kita. By the way, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul American Made. Film yang dibintangi oleh Tom Cruise ini ternyata terinspirasi dari dokumenter mengenai kisah nyata kehidupan seorang pilot pesawat komersil dan mantan tentara bernama Barry Seal, yang pernah menjadi kurir barang haram untuk Pablo Escobar. Tapi menariknya, saat itu Barry juga sedang bekerja dengan Badan Intelijen Nasional Amerika atau CIA. Barry sendiri diberi tugas oleh CIA untuk memotret kelompok militan pemberontak di Amerika Selatan hingga Amerika Tengah, yang saat itu sedang terjadi konflik besar-besaran setelah Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika mencapai puncaknya. Untuk review singkatnya, meskipun film ini mengangkat latar permasalahan yang cukup berat karena melibatkan permainan politik, kasus suap, peredaran narkoba dengan kartel terbesar, hingga keterlibatan berbagai macam instansi keamanan seperti FBI, CIA, dan DIA, tapi American Made sendiri dikemas oleh sang sutradara dengan sangat ringan dan mudah dimengerti. Selain itu juga, kamu akan menemukan adegan komedi, jadi nggak melulu serius terus. Oke, karena udah kebanyakan basa-basi, kita langsung aja yuk ke ceritanya. This is it, American Made. No playing, happy YouTube, and chill. Barry Seal, seorang pilot berbakat yang sudah mendapatkan sertifikat penerbangannya di umur yang masih 16 tahun. Ia juga tergabung dalam Civil Air Patrol di Bandara Lakefront, New Orleans. Kemudian, setelah lulus sekolah menengah atas pada tahun 1957, ia juga bergabung dengan Garda Nasional Louisiana. Selain kecerdikannya menerbangkan pesawat sejak saat masih remaja, Barry Seal juga menggeluti bisnis sampingan dengan membantu menyelundupkan cerutu Kuba ke Kanada di dalam pesawatnya. Rupanya, aktivitas penyelundupan Barry ini terlacak oleh seorang agen CIA bernama Monty Sever. Alih-alih menangkap Barry, Sever malah mengajaknya untuk bekerja sama dengan CIA karena terkesan dengan kemampuan menerbangkan pesawat yang bukan kaleng-kaleng. Barry kemudian diberi tugas oleh Sever untuk memata-matai dan memotret dari udara lokasi dari para militan pemberontak di Amerika Tengah hingga Amerika Selatan yang disekutui oleh Uni Soviet. Untuk mendukung pekerjaannya, Barry dibekali pesawat bermesin ganda super canggih pada masa itu, milik konsultan penerbangan independen yang sudah dipasang kamera di bawah bodi pesawat. Karena sekarang Barry sudah bekerja dengan intelijen negara yang tentunya misi yang diberikan juga sangat rahasia, Sever bahkan sempat mengancam Barry agar tidak memberitahukan pada siapapun perihal misi tersebut. Jika sampai bocor, keselamatan keluarganya lah yang akan menjadi jaminannya. Karena Sever sendiri sudah mengantungi semua berkas identitas keluarga Barry. Akan tetapi, pilihannya untuk bergabung dengan CIA sempat tidak mendapat dukungan dari istrinya, Lucy. Ya karena memang Barry juga tidak mengatakan yang sejujurnya sejak awal tentang pekerjaan barunya pada Lucy. Barry pun hanya mengatakan kalau ia mendapat pekerjaan untuk membawa bantuan logistik bandara dari konsultan penerbangan independen atau KPI. Malah sang istri khawatir kalau Barry nantinya akan berhenti menjadi pilot di TWA setelah menerima pekerjaan yang menurutnya nggak jelas itu. Terlebih lagi, memang Barry itu masih harus memiliki tanggungan biaya 3 orang anak yang masih kecil-kecil.
Namun, karena Barry sudah terlanjur menyetujui tawaran dari Sever, ia memutuskan untuk memilih berhenti sebagai pilot di TWA dan bekerja sepenuhnya kepada CIA pada 1978, dengan harapan mendapat tunjangan yang lebih besar karena bertugas melayani negara. Setelah Barry terbang ke berbagai negara sesuai misi yang diperintahkan, CIA nampaknya sangat puas dengan hasil kerja Barry. Karena Barry mampu memotret target dengan ketinggian rendah, meskipun pesawat yang dikendarainya nyaris saja jatuh setelah ditembak oleh kelompok pemberontak. Tentu saja, pengalaman menerbangkan pesawat belasan tahun membuatnya sangat tenang dan berhasil selamat. Kemudian, Barry yang sangat senang hasil kerjanya memuaskan pihak CIA meminta kenaikan upah pada Sever. Karena dirinya sudah berhenti bekerja sebagai pilot dan tak lagi mendapat tunjangan apapun dari pihak maskapai. Terlebih lagi, dia juga tidak memberitahu Lucy mengenai hal tersebut. Sayangnya, di situ Sever nampak keberatan dengan permintaan Barry dan malah menyuruhnya untuk menyelesaikan misi tambahan jika memang Barry ingin mendapatkan bayaran lebih. Dan misinya adalah pergi ke Panama untuk bertemu dengan seorang informan CIA sekaligus diktator Panama bernama Kolonel Noriega. Di sana, Barry ditugaskan membawa dokumen-dokumen rahasia selama Perang Dingin berlangsung. Singkat cerita, suatu hari di tahun 80-an saat Barry Seal sedang mendarat di Kolombia untuk mengisi bahan bakar pesawatnya, tiba-tiba saja dia didatangi oleh seseorang bersenjata yang menyuruhnya ikut bersamanya. Meski awalnya sempat kebingungan karena orang asing itu tak menjelaskan akan membawanya kemana, tapi rasa penasaran Barry terjawab setelah ia dibawa ke sebuah rumah mewah milik kelompok kartel terbesar di kota Medellin bernama George Ochoa, yang juga merupakan pendiri kartel Medellin dan teman bisnis Pablo Escobar. Ternyata Ochoa sendiri sudah memantau aktivitas Barry Seal yang setiap minggunya suka bolak-balik ke Amerika Tengah menggunakan pesawatnya. Hebatnya lagi, Ochoa juga mengetahui kalau Barry bekerja untuk CIA dalam menjalankan misi rahasianya itu. Karena sebab itulah, Ochoa tertarik dengan keahlian Barry yang bisa menerbangkan pesawat pada ketinggian rendah dan sudah mengetahui rute-rute penerbangan yang sangat aman. Tanpa pikir panjang, Ochoa pun lalu mengajaknya untuk bergabung ke bisnisnya sebagai kurir barang haram tersebut. Agar lebih meyakinkan lagi, Ochoa juga mengajak Barry mendatangi langsung perkebunan koka di belantara hutan Kolombia. Untuk pertama kalinya, Barry Seal bertemu dengan Carlos Lehder dan Pablo Escobar. Pada saat itu, hanya Ochoa, Lehder, dan Pablo, pengusaha barang haram yang selalu berusaha mencari cara baru untuk memasarkan produknya ke Amerika Serikat. Karena nilai jual yang lebih tinggi dibanding negara asalnya di Kolombia. Tapi masalahnya, belum ada pilot yang berhasil melakukan penyelundupan itu ke Miami. Karena landasan udara yang sangat pendek yang dapat menyebabkan pesawat gagal lepas landas. Oleh sebab itulah, mereka bertiga menunjuk Barry Seal sebagai kurir mereka. Keputusan itu tentunya sangat cemerlang. Meskipun harus sedikit berdebat dengan Pablo dan Ochoa mengenai bobot barang yang akan diangkut. Tapi ternyata Barry membuktikan bahwa dia merupakan seorang pilot berpengalaman setelah berhasil menjinakkan pesawat yang membawa ratusan kilo barang haram tersebut. Meskipun landasan terbangnya sangatlah pendek. Selama di perjalanan menuju Miami, Barry juga sempat mengelabui radar pantau pesawat milik pertahanan Amerika dengan terbang sangat rendah di atas laut. Barry dengan santainya menurunkan barang haram itu satu persatu dari dalam pesawat. Meskipun pada saat itu ia terbang dengan ketinggian sangat rendah. Sungguh driving skill yang sangat epik tentunya dari seorang Barry Seal. Setelah berhasil menyelundupkan barang haram tersebut ke Miami dalam jumlah yang cukup besar, Barry langsung mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari para kartel Medellin.
Barry pun kembali diundang ke rumah Ochoa untuk merayakan pesta keberhasilannya itu. Tapi pas lagi asik-asiknya berpesta, tiba-tiba aja rumah Ochoa dikepung oleh tentara Kolombia yang telah mencium aktivitas ilegal mereka sebelumnya. Semua orang pun lalu ditangkap, termasuk Barry Seal yang akan mencoba melarikan diri. Akan tetapi, Pablo, Lehden, dan Ochoa bebas dengan sangat mudah setelah menyuap tentara itu. Dan mereka pun tidak jadi dipenjara. Berbanding terbalik nasibnya dengan Barry yang masih harus ditahan karena tak ada yang membantunya. Tapi, tak lama kemudian tiba-tiba saja Shaffer datang menemuinya. Meskipun sempat bernafas lega, tapi kedatangan Shaffer hari itu juga membawa berita buruk untuk Barry Seal. Kalau ternyata polisi Louisiana sudah mengetahui kalau Barry menjadi kurir barang haram untuk kartel Medellin. Oleh karenanya, polisi akan menggerebek rumahnya besok pagi dan membawa Lucy untuk dimintai keterangan. Karena tak ingin istrinya mengetahui kalau dirinya melakukan sesuatu yang melanggar hukum, atas saran Shaffer, Barry memutuskan mengajak keluarganya pindah rumah sebelum waktu penggerebekan itu tiba. Meskipun sempat membuat bingung Lucy dan anak-anaknya karena harus pindah dadakan pada pukul 4 pagi, Barry dan keluarganya pun mau nggak mau harus meninggalkan Louisiana dan pergi ke kota Mena di Arkansas, Amerika Serikat untuk menghindari dari jeratan hukum. Setibanya Barry Seal dan keluarganya di kota Mena, terlihat suasana di sana seperti kota mati dan tak layak huni karena minimnya fasilitas. Parahnya lagi, sesampainya mereka di rumah yang dalam tanda kutip rumah dinasnya CIA, sempat membuat Lucy kecewa karena rumah itu benar-benar kosong aja gitu, nggak ada apa-apa di dalamnya. Bahkan satupun furniture pun gak ada sama sekali. Ditambah lagi air juga mati di rumah itu. Terus belum sempat Barry dan Lisa menurunkan semua barang milik mereka dari dalam mobil, Shaffer udah datang lagi buat ngejemput Barry. Melihat hal tersebut tentu aja ngebuat Lisa kesel dong, ngelihat suaminya langsung pergi gitu aja tanpa ngasih kabar mau kemana. Ternyata Shaffer mengajak Barry ke sebuah bandara kecil di kota Mena dan memberikan hak kepemilikan sepenuhnya kepada Barry, termasuk pesawat dan tas besar berisi uang sebagai imbalan untuk pekerjaannya. Hari itu, Barry juga mendapat misi baru dari Shaffer untuk mengirim senjata ke Nicaragua untuk para pejuang kemerdekaan di sana. Setelah semua urusan dengan Shaffer selesai, pulanglah Barry ke rumahnya. Ia membelikan makanan untuk istri dan anak-anaknya. Tapi sayang, Lucy malah marah pada Barry karena merasa hidupnya sekarang seperti seorang buronan polisi. Dan untuk menenangkan hati Lucy yang gundah, ia lalu melemparkan uang padanya. Dan kemudian Barry mengaku kalau dirinya sudah tak lagi bekerja di maskapai penerbangan, karena sekarang ia bekerja untuk CIA. Sedikit tambahan informasi, jadi pada tahun 1981, bertepatan dengan misi yang diterima Barry Seal dari Shaffer, ternyata Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, menetapkan kebijakan untuk menyediakan senjata, uang, dan peralatan kepada Contras, atau kaum kontra revolusioner di Nicaragua. Nah, mereka-mereka ini tengah berjuang untuk melawan partai komunis bernama Sandinista. Tapi sayangnya campur tangan Amerika malah menimbulkan perang saudara di Nicaragua, yang pada saat itu baru aja berevolusi. Karena sebenarnya para militan itu tuh nggak benar-benar ingin berperang, tapi lebih pengen cari uang dan kesenangan aja. Bahkan pas Barry mendarat ke salah satu camp mereka untuk memberikan logistik perang berupa senjata, para militan itu malah lebih tertarik dengan sepatu dan kacamata trendy yang sedang digunakan Barry. Sempat protes ke Shaffer karena dikira salah tujuan, Barry masih tetap diminta untuk terus mengirimkan bantuan senjata dan logistik ke sana. Tapi, kali ini dia membawa juga setumpuk majalah dewasa dan minuman alkohol. Dan untuk melindungi dirinya agar barangnya tidak dicuri seperti sebelumnya, ia juga sampai membawa stick baseball. Kemudian, Barry yang lagi sibuk nurunin barang dari pesawat, dihampiri oleh Ochoa bersama Adolfo Calero, seseorang yang pernah bekerja untuk pemerintah Amerika saat revolusi untuk menangani Sandinista.
Ternyata hari itu, Ochoa dan Calero menawari Berry kembali menjadi kurir barang haram lagi. Tapi kali ini, barang haram tersebut ditujukan untuk para tentara yang akan berperang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau Kontras tidak benar-benar ingin berperang dan tidak membutuhkan sama sekali bantuan senjata dari Amerika. Oleh karena itu, Calero mengajak Ochoa untuk membarter senjata pemberian Amerika dengan barang haram yang diproduksinya tersebut. Karena kartel Medellin lebih membutuhkan senjata itu ketimbang para militan. Kemudian, karena bisnis yang sekarang lebih besar dari sebelumnya dan melibatkan banyak pihak, Berry pun lalu membentuk sebuah tim yang terdiri dari Pete DuBois, Stone Mason, Bill Cooper, dan Bob. Mereka-mereka ini memiliki tujuan dan profesi yang hampir sama, yaitu menjual barang haram dan juga merupakan seorang pilot. Suatu hari, selesai melakukan pekerjaan sebagai kurir narkoboy, Sever kembali datang menemui Berry untuk memberitahunya kalau CIA ingin meminjam sebagian lahan di bandaranya sebagai tempat latihan untuk tentara Kontras. Berry juga diminta oleh Sever untuk menjemput para tentara itu ke Amerika. Rupanya aktivitas itu sempat dicurigai oleh seorang warga kota yang bingung melihat Berry Seal membeli lahan yang sangat luas, meskipun tak ada nilai jualnya. Kemudian kehidupan Berry Seal yang semakin hari semakin makmur setelah pekerjaan demi pekerjaan nakalnya itu sukses dilakukan. Mencoba merenovasi rumah dinas pemberian CIA itu menjadi hunian paling mewah di kota kecil seperti Mina. Dan pada tahun 1982, kekayaan Berry Seal semakin menggunung setelah bisnis haram itu semakin banyak peminatnya di Amerika Serikat. Agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak berwajib, Berry melakukan pencucian uang dengan mendirikan beberapa perusahaan di kota Mina dan menginvestasikan penghasilannya ke dalam bank. Malah ada juga yang dikubur di dalam tas besar di halaman belakang rumah mereka. Nah, tapi naiknya kekayaan dan bisnis Berry Seal di berbagai bidang dibarengi juga dengan munculnya permasalahan yang mulai naik ke permukaan. Permasalahan bermula saat adik iparnya bernama GB berkunjung ke rumahnya setelah ia dipecat dari pekerjaan lamanya. Kemudian, Lucy meminta Berry untuk memperkerjakannya sebagai karyawan di hangar. Tapi, bukannya bersyukur karena dapat pekerjaan baru dengan mudah, GB malah mencuri uang milik Berry di dalam hangar. Parahnya lagi, GB juga berkencan dengan gadis di bawah umur. Terus, masalah baru juga sempat menimpa Berry dan temannya. Setelah perjalanan mereka mengantarkan barang haram tersebut mulai bisa terlacak oleh DIA. Beruntung, mereka berhasil lolos dari kejaran pesawat canggih milik DIA karena terbang non-stop di ketinggian rendah. Tapi, DIA tak menyerah sampai di situ. Mereka mengganti pesawatnya menggunakan yang lebih lambat agar bisa terbang mengimbangi pesawat Berry. Bahkan kali ini, Berry juga dikepung oleh 2 pesawat sekaligus. Karena udah kepepet banget dan daripada harus masuk penjara, Berry memutuskan mendaratkan pesawatnya secara darurat di tengah pemukiman warga. Lagi-lagi, Berry berhasil lolos dari kejaran DIA untuk kedua kalinya. Sayangnya, meski sudah lolos dari kejaran DIA, berita jatuhnya pesawat pengangkut barang haram asal Kolombia itu sudah sampai masuk headline sebuah surat kabar dan juga diketahui oleh Sever. Ternyata yang mulai terlacak oleh DIA bukan hanya Berry dan timnya saja, melainkan juga kartel Medellin. Situasi juga semakin bertambah rumit setelah Pablo Escobar menyatakan perang dengan pemerintah Kolombia pada tahun 1983, yang juga menjadi penyebab kartel Medellin diusir dari Kolombia dan harus mengungsi ke Nicaragua. Pas lagi asik-asiknya rapat bareng Pablo dan Ochoa di markas Sandinista, tiba-tiba saja Berry mendapat kabar kalau GB kedapatan membawa uang banyak dan sedang ditahan di kantor polisi. Karena khawatir adik iparnya itu akan membocorkan rahasia tentang pekerjaannya, Berry sampai harus pulang lebih awal ke Mina. Padahal dia masih punya kewajiban harus mengirim 1.500 kg barang haram untuk kartel Medellin.
Sesampainya di Mina, ternyata JB sudah keluar dari kantor polisi. Meski begitu, ia terancam hukuman 10 tahun penjara karena tak memberikan informasi apapun mengenai uang yang dibawanya sebanyak itu. Kemudian, agar JB terbebas dari hukuman penjara, Barry menyuruhnya untuk segera meninggalkan Arkansas. Barry juga membuatkan paspor dan memberikannya uang dalam jumlah banyak untuk menjamin kehidupan JB di tempat barunya. Namun, JB malah tidak terima karena merasa seperti diusir oleh Barry. Meski sempat adu mulut, akhirnya JB pergi meninggalkan Barry. Tapi, belum sempat jauh ia mengendarai mobilnya, tiba-tiba saja mobil itu meledak dan membuat JB harus tewas di tempat. Karena panik melihat kejadian yang menimpa adik iparnya itu, Barry berusaha untuk menyembunyikan mobil JB yang hancur di dalam semak-semak. Tewasnya JB hari itu seperti menjadi sinyal ancaman untuk keselamatan Barry. Ditambah lagi, CIA juga sudah mulai mengendus kecurangan yang dilakukan Barry Seal selama ini. Setelah senjata yang mereka kirimkan untuk kontras tak benar-benar sampai di tangan mereka, malah pindah ke tangan kartel narkoboy di Kolombia. Akhirnya, militan kontras yang sebelumnya menetap sementara di lahan bandara Barry harus dipulangkan setelah CIA mengetahui kalau mereka tidak benar-benar ingin berperang. Lalu, Sever meminta seluruh anak buahnya untuk menghapus semua nota dan invoice pembelanjaan atas nama Barry Seal di kantor mereka. Pokoknya, semua yang berhubungan dengan Barry Seal diminta untuk segera dimusnahkan. Barry yang mengetahui situasi akan bertambah kacau juga berusaha mengkosongkan hangar karena dalam waktu dekat pasti polisi akan menciduknya. Dan benar saja, belum sempat Barry memindahkan semua barangnya dari hangar, ia sudah kena operasi tangkap tangan. Gak tanggung-tanggung, seluruh instansi keamanan datang mengepungnya malam itu. Ada dari DIA atau BNN-nya Amerika, ATF atau Bea Cukainya Amerika, polisi Arkansas, dan terakhir ada FBI. Tapi jangan salah kira dulu ya, meski sudah ditangkap segitu banyaknya instansi dan terancam hukuman penjara seumur hidup, Barry masih tetap bisa menghirup udara bebas. Setelah gubernur yang mendapat perintah langsung dari Gedung Putih meminta jaksa penuntut agar membebaskannya. Setelah dibebaskan, Barry Seal kemudian diundang ke Gedung Putih untuk merencanakan sebuah kerjasama. Di sana, ia bertemu dengan petinggi DIA dan Kolonel North yang ingin membuktikan kalau Partai Komunis itu telah mengedarkan narkoba yang dipasok dari kartel Medellin di Kolombia. Karena Barry adalah kurirnya, DIA dan Kolonel North memutuskan bekerja sama dengan Barry untuk menjebak para narkoboy yang sedang melakukan transaksi. Dengan cara tetap melanjutkan bisnisnya mengantar barang haram tersebut dan memfoto mereka dari pesawat yang sudah dilengkapi kamera dari berbagai sudut. Meski disebut seperti pahlawan, Barry Seal sendiri malah terlihat seperti anti-hero karena terus melakukan pengkhianatan demi keuntungannya semata. Dan pada tahun 1984, Barry Seal resmi bekerja untuk Gedung Putih. Setelah mendapatkan instruksi dari DIA tentang penggunaan kamera yang terpasang di pesawat, Barry pun terbang menuju Nicaragua untuk menjemput barang haram tersebut. Meski sempat mendapat perlakuan tidak mengenakan ketika sampai di sana, akhirnya Barry Seal bisa bernapas lega setelah berhasil meyakinkan Ochoa dan Pablo. Setelah itu, Barry Seal yang dibantu oleh Pete DuBois menjalankan aksinya dan berhasil memfoto para anggota kartel termasuk George Ochoa dan Pablo Escobar saat sedang mengangkut barang haram tersebut ke dalam pesawat. Keberhasilannya mengungkap peredaran narkoba itu disambut dengan penuh riang gembira oleh para petinggi militer di Amerika. Tapi sayangnya, mereka malah bertindak ceroboh dengan membocorkan hasil foto itu dengan sangat cepat ke media. Sehingga hal tersebut membuat nyawa Barry Seal dan keluarganya ada dalam bahaya setelah mengkhianati Ochoa dan Pablo Escobar. Kemudian, Barry berencana menyuruh keluarganya pindah kembali ke Louisiana setelah semua asetnya disita oleh FBI.
Ia juga tetap harus menjalani masa percobaan hukuman untuk melayani masyarakat selama 1000 jam. Tentunya, hukuman tersebut menjadi sangat ringan setelah ia berhasil membantu pekerjaan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya. Setelah itu, Barry selalu berpindah-pindah tempat dari satu penginapan ke penginapan lain, sambil terus membuat video rekaman tentang pekerjaan kotornya selama ini. Mulai dari saat bekerja dengan CIA pada tahun 1979 sampai bekerja untuk Gedung Putih pada tahun 1984. Karena kini tak ada lagi tempat dimanapun yang aman untuk Barry Seal, ia pun selalu parno saat ingin menyalakan mobilnya. Sampai-sampai Barry selalu menyuruh orang di sekitar mobilnya untuk menjauh. Ditakutkan kejadian yang sama saat menimpa GB terulang kembali. Dan benar saja, kejadian naas pun akhirnya menimpa Barry Seal. Setelah 1 bulan selalu mencoba menghilang, Barry Seal akhirnya ditemukan tewas pada 19 Februari 1986, di usianya yang ke-46 tahun. Begitulah akhir dari perjalanan Barry Seal yang dirangkum dalam film American Made. Semoga film ini bisa menambah wawasan dan menghibur kamu ya. Ambil yang baik dan buang yang buruknya. Sebelum kita pamit, buat kamu yang mau ngasih kritik, saran, atau mau request, bisa banget nih tulis di kolom komentar ya. Dan sekian dulu video kita kali ini. Happy and chill!